Assalamualaikum, selamat siang Budian. Waalaikumsalam, siang juga Bu Sarah. Wah, sudah lama ya kita tidak berbincang mengenai pendidikan ibu di guru penggerak. Sudah sampai di modul mana nih Budian? Alhamdulillah Bu, saat ini saya dan teman-teman sudah berada di modul 2.3 pada koneksi antar materi. Pasti banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan ya Budian. Koneksi antar materi ini tentang apa ya Bu modulnya? Pada modul 2.3 ini Bu Sarah, kami belajar tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian dikaitkan dengan sosial emosional. Dan sekarang dikoneksikan ke paradigma berpikir dalam supervisi akademik atau coaching. Wah, menarik sekali. Nah, bagaimana peran Budian sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial serta emosional. Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara nih Bu Sarah, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini yang saya gunakan sebagai seorang coach sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Keterkaitannya dengan sosial emosional Budian bagaimana? Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional terlebih dahulu, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang saya gunakan sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosial yang berimbas kepada pengambilan keputusan yang tepat. Saat proses coaching, pikiran coachee terprovokasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coachee dapat menemukan sendiri solusi atas masalahnya berdasarkan potensi yang ada pada dirinya dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Wah, luar biasa Budian. Nah, ceritakan dong, Budian bagaimana pemikiran reflektif Ibu terkait pengalaman belajar pada modul 2.3 ini, serta dikaitkan dengan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Pengalaman pertama saat mempelajari materi adalah bingung dalam membuat pertanyaan berbobot yang sekaligus harus memenuhi tahapan tirta dalam percakapan coaching ya Bu Sarah. Akan tetapi kami dibimbing oleh fasilitator, pengajar praktis, serta materi-materi pada LMS. Jadi, praktik coaching sangat refleksi membantu saya dalam menuntun murid dan rekan sejawat agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dalam proses coaching, kita akan mengirim murid untuk memberdayakan potensi anak secara maksimal, terlebih saat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, emosi yang dirasakan bagaimana Budian saat mempelajari modul ini? Tentunya Bu Sarah, dalam keseharian saya sudah biasa membimbing atau menuntun anak dalam pembelajaran. Namun saat melakukan coaching dengan menggunakan tahapan tirta, lumayan menguras emosi karena tidak biasa bersikap normal dan harus memikirkan pertanyaan reflektif yang berbobot, yang mana sekaligus dapat memancing coaching dalam setiap tahapan. Akan tetapi semakin saya mengetahui pentingnya coaching dalam supervisi akademik, saya tergugah untuk lebih giat belajar lagi tentang coaching ini. Terlebih sudah mengetahui lebih kurang sedikit tentang coaching saat praktik dengan sesama CGP lainnya. Nah, apakah hal yang sudah baik dan perlu diperbaiki lagi Budian terkait keterlibatan diri Budian dalam proses pembelajaran? Mendengarkan aktif lawan bicara sehingga dapat merespon dengan tepat dan mengapresiasi pencapaian yang sudah ditemukannya, kehadiran
Yang akan saya perbaiki dan tingkatkan lagi kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu Sarah yang sesuai dengan setiap tahapan tirta, sehingga mampu memberdayakan kemampuan coaching ketika memfasilitasi coaching dalam pembelajaran. Jadi, apa sih keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi Budian dalam modul ini? Jadi Bu Sarah, melalui supervisi akademik yang telah saya lakukan, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran saya lebih meningkat. Coaching diperlukan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru, sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Nah, Budia kan sudah melakukan praktik coaching ini sesama rekan CGP lainnya. Bagaimana Ibu menganalisis supervisi tersebut dalam implementasi Ibu sebagai CGP? Tentu saya harus merefleksikan kembali tentang kompetensi di dalam coaching Bu Sarah, yaitu kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang perlu saya kembangkan. Saya akan belajar lebih banyak tentang mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga memaksimalkan coach dalam potensinya. Adakah tantangan yang perlu dianalisis Budian dalam analisis tersebut? Nah, Bu Sarah, seringkali kan supervisi akademik ini dilihat sebagai sebuah proses yang bersifat satu arah. Apalagi jika supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali menjelang akhir tahun pelajaran, tentu saja hal ini akan menambah tugas para guru dan kepala sekolah. Nah, bagaimana nih solusinya Budian? Saya belajar untuk memahami proses coaching dengan baik ya Bu Sarah. Jadi saat supervisi akademik, seorang supervisor dapat membangun hubungan kemitraan dan mendengarkan saja permasalahan apa yang diutarakan oleh coachingnya. Para guru dan kepala sekolah juga pasti akan nyaman dengan supervisi akademik yang dapat memaksimalkan potensinya. Wah, menarik sekali Budian. Nah, Budian, bagaimana Budian memunculkan koneksi masa lalu dengan penerapan masa mendatang terkait materi coaching ini? Pada masa lalu, saya melihat supervisi sebagai satu bagian yang biasa saja, hanya mengecek kelengkapan administrasi guru saja. Tetapi ternyata di dalam kompetensi coaching dan alur tirta, seorang coach diwajibkan untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness yang telah saya pelajari di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan orang lain. Jadi, modal kompetensi yang telah saya dapatkan ini akan saya lakukan dengan rekan sejawat atau murid-murid Bu Sarah. Nah, konsep atau praktik baik yang dilakukan terkait modul lain dan dikaitkan dengan modul ini bagaimana Budian? Nah, pada modul 1 sejalan dengan peran pemenguru menurut KHD, peran coach adalah menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat, menanamkan budaya positif berdasarkan hasil dari menuntun. Pada coaching yang sejalan dengan pemikiran KHD, tentu proses menuntun ini akan semakin kuat Bu Sarah. Apakah ada informasi dari orang atau sumber lain yang Budia dapatkan terkait modul ini? Tentu ada Bu Sarah, saya sering mendengarkan webinar terkait bimbingan teknis untuk guru, mindfulness, serta sumber-sumber yang dijadikan acuan supervisi akademik. Wah, luar biasa Budian. Terima kasih sudah berbagi ilmu ya Budian. Saya jadi semakin tertarik ikut pendidikan guru penggerak nih. Sama-sama Bu Sarah, semangat ya mendaftar guru penggeraknya.